Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ezo Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan mulia, yaitu tentang perjalanan spiritual, haji dan umroh. Ibadah ini tidak hanya sebuah ritual biasa, tetapi juga merupakan perjalanan hati, jiwa, dan keimanan yang dirindukan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi yang mampu, sementara umroh adalah ibadah sunnah yang penuh berkah dan dapat dilakukan kapan saja. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang berbagai aspek haji dan umroh. Kita mulai dengan membahas pengertian. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang berarti menuju atau mengunjungi. Makna ini merujuk pada perjalanan untuk mendatangi tempat tertentu, yaitu Ka'bah di Mekah. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Pengertian umroh sendiri menurut bahasa artinya adalah ziarah atau mengunjungi suatu tempat. Sedangkan umroh dalam istilah fikih berarti melakukan serangkaian kegiatan, yakni tawaf atau mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i, lari pendek antara dua bukit Safa dan Marwah. Kemudian diakhiri dengan tahallul, yaitu memotong sebagian rambut kepala. Hukum melaksanakan haji adalah wajib, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 dan Quran Surah Ali Imran ayat 97. Selanjutnya, tujuan utama ibadah haji adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim. Berikut ini adalah beberapa tujuan haji yang kita harus ketahui. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Melaksanakan haji adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Taat kepada perintah Allah yang merupakan salah satu rukun Islam. Dengan melaksanakan haji, seorang muslim memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam agama. Kedua, sebagai penyucian diri dari dosa. Haji dianggap sebagai kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa haji yang mabrur atau haji yang diterima oleh Allah dapat menghapuskan semua dosa kita sebelumnya. Ketiga, menyatukan umat Islam. Haji dapat menyatukan umat Islam dari seluruh dunia di suatu tempat tanpa membedakan suku, warna kulit, atau status sosial. Ini jelas memperkuat rasa persaudaraan dan kesatuan umat Islam. Keempat, sebagai bentuk meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Haji mengingatkan kita kepada pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibadah seperti melontar jumrah, sa'i, dan wukuf di Arafah merupakan bagian dari jejak para nabi yang diikuti oleh umat Islam. Kelima, meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan. Ibadah haji mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Melalui berbagai ritual
seorang muslim diingatkan untuk selalu berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Keenam, memperoleh pahala dan berkah. Haji memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memperoleh pahala yang besar, dan ibadah yang dilakukan selama haji dinilai memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Selanjutnya, kita harus ketahui juga apa yang menjadi rukun haji, di mana apabila salah satu rukun haji ini tidak kita laksanakan, maka haji kita tidak sah. Rukun yang pertama adalah ihram atau berniat. Kedua, wukuf di Arafah. 3, tawaf ifadah. 4, sa'i antara Safa dan Marwah. 5, tahallul. Dan 6, tertib. Ihram. Ihram adalah niat untuk memulai ibadah haji dengan memakai pakaian ihram yang merupakan pakaian sederhana tanpa jahitan bagi pria dan pakaian yang menutupi aurat bagi wanita. Niat ihram biasanya dilakukan di mikot atau tempat yang sudah ditentukan dan menandai dimulainya keadaan suci yang melarang jamaah melakukan beberapa hal tertentu. 2, wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah yang merupakan puncak dari ibadah haji. Wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah dari waktu zuhur hingga terbenam matahari. Tanpa wukuf di Arafah, maka ibadah haji dianggap tidak sah. Ketiga, tawaf. Ini adalah tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam rangkaian ibadah haji. Tawaf ini dilakukan setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah dan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan haji. Berikutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah dan merupakan bagian dari perjalanan haji yang meneladani usaha Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, mencari air untuk anaknya Ismail alaihissalam. Kelima adalah tahallul, yaitu memotong atau mencukur sebagian rambut kepala sebagai tanda keluar dari keadaan ihram. Bagi pria, mencukur habis lebih dianjurkan, sementara bagi wanita cukup memotong sebagian kecil rambutnya atau minimal 3 helai. Rukun yang terakhir atau yang keenam adalah tertib. Rukun-rukun haji ini haruslah dilakukan secara tertib atau berurutan agar ibadah haji kita dianggap sah. Selanjutnya kita akan membahas tentang wajib haji. Yang menjadi wajib haji adalah 1. Ihram di mikot. 2. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, tawaf wada, dan menjauhi muharamat haji. Ada 2 macam mikot, yaitu pertama mikot zamani, yaitu batas waktu melaksanakan haji yang dimulai sejak 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Mikot zamani merupakan ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk umroh, mikot zamani berlaku sepanjang tahun. Kedua, mikot makani. Mikot makani yaitu batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Pengertian lainnya bisa juga berarti ketentuan tempat di mana seseorang jamaah harus memulai niat haji ataupun umroh. Urutannya,
jamaah melakukan mikot makani di lokasi yang telah ditentukan dengan berpakaian ihram, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat di lokasi mikot, mengucapkan niat dan bertolak menuju Makkah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Ada 5 tempat yang menjadi lokasi mikot makani. Kelima tempat ini ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat mikot untuk berhaji ataupun berumroh bagi warga dan setiap orang yang melewatinya walaupun bukan penduduk setempat. Nah, masing-masing jamaah dari berbagai negara menggunakan lokasi tertentu sebagai tempat mikot makani yang disesuaikan dengan dari mana ia berasal. Demikian pula dengan jamaah Indonesia. Ada lokasi mikotnya yang biasa digunakan oleh jamaah haji ataupun jamaah umroh asal Indonesia. Di mana saja lokasi mikot makani ini? Yang pertama adalah Zulhulaifah atau Bir Ali, menjadi tempat mikot bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya. Jamaah haji asal Indonesia yang diberangkatkan pada gelombang pertama dan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, yaitu di Madinah, mengambil mikot di Masjid Zulhulaifah, yaitu lebih dikenal dengan Bir Ali, yang berlokasi 9 km dari Madinah. Yang kedua yaitu Juhfah, berlokasi sekitar 183 km di arah barat Laut Makkah. Lokasi mikot ini biasanya digunakan oleh jamaah dari Syria, Yordania, Mesir, dan Lebanon. Ketiga, Qarnul Manazil, di dekat kawasan pegunungan Thaib, sekitar 94 km di timur Mekah. Biasanya titik mikot ini menjadi lokasi mikot bagi jamaah dari Dubai. Keempat, Yalamlam, berada di arah tenggara Makkah dengan jarak sekitar 92 km. Ini adalah lokasi mikot bagi jamaah dari Yaman dan mereka yang melalui rute yang sama seperti jamaah dari India, Pakistan, Cina, dan Jepang. Jamaah haji Indonesia yang mengambil mikot saat perjalanan di pesawat biasanya dilakukan ketika pesawat mendekati Yalamlam. Kru pesawat akan mengumumkan jika pesawat sudah akan melintas di atas Yalamlam. Jika mengambil mikot di pesawat, maka jamaah dianjurkan segera berpakaian ihram dan melakukan niat haji ataupun umroh di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan. Nah, dan yang kelima yaitu di Zatu Irqin yang berjarak sekitar 94 km di arah timur Laut Makkah. Biasanya digunakan sebagai lokasi mikot jamaah dari Iran dan Irak atau yang melalui rute yang sama. Selanjutnya adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah salah satu rangkaian ibadah dalam haji yang berarti bermalam atau singgah sejenak di Musdalifah, sebuah daerah antara Arafah dan Mina. Mabit ini dilakukan setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah matahari terbenam pada hari wukuf, jemaah haji bergerak dari Arafah menuju Musdalifah dan menginap di sana sampai menjelang subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat mabit, jamaah biasanya mengumpulkan batu kecil yang akan digunakan untuk melakukan lempar jumroh di Mina. Mabit di Musdalifah dilakukan sebagai bentuk ketaatan
pada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan bermalam atau minimal singgah untuk berdoa dan berzikir. Kemudian mabit di Mina. Mabit di Mina adalah salah satu bagian dari rangkaian ibadah haji yang melibatkan bermalam di Mina. Nah, pelaksanaan mabit di Mina ini dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan bagi yang memilih nafarsani 13 Zulhijjah. Ini dilakukan setelah jamaah haji melempar jumrah pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Apa saja alur ibadah kita saat mabit di Mina? Yang pertama tanggal 10 Zulhijjah atau hari nahar atau Idul Adha, setelah melontar jumrah Aqobah, jamaah haji mabit di Mina pada malam berikutnya. Tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, yaitu hari-hari tasyrik, jamaah haji melontar ketiga jumrah, ula, wusta, dan Aqobah. Nah, setiap harinya setelah matahari tergelincir atau waktu zuhur, kemudian mabit di Mina pada malam harinya. Tanggal 13 Zulhijjah bagi yang memilih nafarsani. Jamaah yang ingin menyelesaikan ibadah haji dengan nafarsani tetap berada di Mina dan melakukan lontar jumroh sekali lagi sebelum meninggalkan Mina. Mabit di Mina ini bertujuan untuk meneladani praktik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta merupakan bagian dari melaksanakan rukun dan wajib haji. Wajib haji selanjutnya adalah melontar jumrah. Melontar jumrah adalah bagian dari ibadah haji yang dilakukan di Mina. Terdapat 3 tempat untuk melakukan lontar jumrah tersebut: jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Nah, jumrah Aqobah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dilakukan setelah terbit matahari pada hari Idul Adha, hanya melontar 1 kali sebanyak 7 lemparan. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 melontar 3 jumrah, ula, wusta, dan Aqobah. Setiap hari setelah matahari tergelincir yaitu waktu zuhur, setiap jumrah dilemparkan 7 batu. Setiap lemparan batu diucapkan Bismillah, Allahu Akbar, dan diarahkan ke tiang jumrah. Wajib haji yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan yang dilakukan oleh jamaah haji sebelum meninggalkan kota Makkah. Wada berarti perpisahan, sehingga tawaf ini merupakan tawaf penutup sebelum meninggalkan tanah suci. Tawaf wada diwajibkan bagi jamaah haji sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Ka'bah. Tawaf wada wajib bagi jamaah haji. Jika tidak dilakukan tanpa uzur yang syar'i, maka jamaah haji dikenakan dam berupa penyembelihan seekor kambing. Tawaf ini tidak diwajibkan bagi wanita yang sedang haid atau dalam keadaan nifas. Apa saja yang menjadi sunnah haji? Yang pertama, melakukan mandi sebelum kita ihram. Kedua, sholat sunnah ihram. Ketiga, memperbanyak talbiyah. Keempat, masuk ke Masjidil Haram melalui pintu bab as-salam. Yang kelima, tawaf kudum, yaitu tawaf selamat datang. Keenam, menyentuh Hajarul Aswad. Ketujuh, berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama tawaf. Kedelapan, sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Kesembilan, minum air zam-zam. Dan yang kesepuluh, bermalam di Mina pada malam sebelum hari Arafah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Rukun pada umroh ini hanya 5. Kalau rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram, lalu tawaf ifadah,
sa'i antara Safa dan Marwah, lalu tahallul dan tertib. Nah, yang tidak ada pada rukun umroh itu adalah wukuf di padang Arafah sebagaimana rukun haji. Apa saja bentuk larangan yang harus kita ketahui dan harus kita hindari? Yaitu larangan bagi kaum laki-laki adalah memakai pakaian yang berjahit. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit seperti baju, celana, ataupun kaos. Pakaian ihram laki-laki hanyalah berupa 2 lembar kain ihram tanpa jahitan. Kedua, menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala dengan topi, sorban, ataupun lainnya yang melekat di kepala. Boleh menggunakan payung atau naungan yang tidak menyentuh kepala. Yang ketiga, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Nah, dilarang memakai alas kaki yang menutupi mata kaki seperti sepatu yang tertutup. Sandal yang tidak menutupi mata kaki adalah pilihan yang disarankan. Sedangkan larangan bagi kaum perempuan adalah menutup wajahnya. Jadi perempuan yang sedang dalam keadaan ihram itu tidak boleh menutup wajahnya dengan cadar atau kain lain, meskipun boleh ya menggunakan payung atau benda lain untuk berlindung dari sinar matahari. Yang kedua, dilarang memakai sarung tangan. Tidak boleh memakai sarung tangan saat dalam keadaan ihram. Sedangkan larangan bagi laki-laki dan juga perempuan adalah memotong rambut ataupun bulu. Dilarang memotong, mencukur, atau mencabut rambut ataupun bulu di tubuh. Yang kedua, memotong kuku. Tidaklah boleh memotong kuku selama dalam keadaan ihram. Menggunakan wewangian. Tidak diperkenankan memakai parfum atau bahan yang beraroma pada tubuh, pakaian, ataupun barang bawaan. Yang keempat, berburu atau membunuh hewan. Membunuh atau membahayakan hewan darat selama dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan. Yang kelima, melakukan hubungan suami istri. Dilarang melakukan hubungan intim selama dalam keadaan ihram, serta melakukan tindakan yang mengarah kepada nafsu syahwat. Ketujuh, mengadakan akad nikah. Melangsungkan akad nikah, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Yang kedelapan, berbuat maksiat, berdebat, ataupun bertengkar. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dari ibadah. Sekarang kita ketahui bahwa macam-macam haji itu ada 3, yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Ketiga macam haji ini akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad itu berarti sendiri atau terpisah. Nah, dalam haji ifrad jamaah melakukan ibadah haji ya tanpa disertai umroh. Nah, umroh baru dilakukan setelah semua rangkaian ibadah haji itu selesai. Caranya adalah jamaah berniat ihram untuk haji dari mikot, yaitu tempat memulai ihram. Nah, setelah menyelesaikan semua ritual haji seperti wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, melempar jumroh, jamaah kemudian dapat melakukan umroh. Kemudian kewajiban dam itu tidak ada. Kewajiban dam atau membayar dam dalam haji ifrad. Nah, haji ini cocok untuk jamaah yang tinggal di kota Makkah atau memiliki waktu yang lebih singkat. Jenis haji yang kedua yaitu haji tamattu. Nah, tamattu itu berarti bersenang-senang. Dalam haji tamattu, jamaah melakukan umroh terlebih dahulu, lalu melanjutkan dengan haji pada musim haji yang sama. Caranya adalah jamaah memulai dengan niat ihram untuk umroh
dari mikot, kemudian melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, lalu setelah tahallul, jamaah keluar dari kondisi ihram dan menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah untuk memulai ibadah haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah melakukan ihram kembali dengan niat haji dan melanjutkan semua ritual haji seperti wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, melempar jumroh, dan sebagainya. Nah, kewajiban dam bagi jamaah haji tamattu adalah membayar dam berupa penyembelihan hewan kurban sebagai tanda syukur. Nah, jenis haji ini cocok untuk jamaah yang ingin melaksanakan umroh dan haji dalam satu perjalanan. Haji yang ketiga yaitu haji qiran. Qiran ini berarti menggabungkan. Nah, dalam haji qiran, jamaah menggabungkan niat untuk haji dan umroh sekaligus sejak dari mikot. Caranya adalah jamaah memulai dengan niat ihram untuk haji dan umroh secara bersamaan dari mikot. Setelah tiba di Makkah, jamaah melakukan tawaf dan sa'i untuk umroh dan haji. Nah, jamaah tetap dalam kondisi ihram sampai melaksanakan semua ritual haji, wukuf di Arafah, melontar jumroh, tawaf ifadah, dan sebagainya. Nah, kewajiban dam seperti haji tamattu, jamaah haji qiran juga diwajibkan membayar dan dam berupa penyembelihan hewan kurban. Nah, jenis haji ini cocok untuk jamaah yang ingin mendapatkan pahala umroh dan haji dalam satu perjalanan tanpa keluar dari ihram. Sekarang kita bahas tentang damnya. Dam dalam bahasa Arab artinya darah. Menurut istilah, artinya mengalirkan darah dengan menyembelih hewan ternak seperti unta, sapi, ataupun kambing di tanah haram. Dam ini wajib ditunaikan bagi jamaah haji tamattu dan haji qiran, serta jamaah yang melanggar larangan dan melakukan kesalahan selama menjalankan ibadah haji dan umroh. Macam-macam dam itu adalah apabila melakukan haji tamattu, haji qiran, tidak berniat umroh dari mikotnya, tidak mabit di Musdalifah tanpa alasan yang syar'i, tidak mabit di Mina tanpa ada alasan yang syar'i, atau tidak melontar jumrah dan tidak melaksanakan tawaf wada. Nah, dam atau dendanya adalah menyembelih seekor kambing. Tapi jika tidak mampu, boleh berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, dan 7 harinya di kampung halaman. Kalau tidak sanggup berpuasa, bisa membayar setiap hari puasa yaitu 0,7 liter makanan pokok. Waktu pelaksanaannya mulai saat terjadi pelanggaran secara tertib berurutan sesuai kemampuan. Membayar dam disebabkan berhubungan suami istri sebelum tahallul awal dalam haji dan sebelum menyelesaikan seluruh rangkaian umroh. Dam dendanya adalah menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu menyembelih seekor unta, maka menyembelih seekor sapi atau lembu. Jika tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing. Kalau masih juga tidak mampu, bisa memberi makan fakir miskin senilai seekor unta. Jika tidak mampu juga, berpuasalah sebanyak hitungan mud, yaitu 0,7 liter per hari dari makanan yang dibeli dengan harga seekor unta. Waktu pelaksanaannya adalah sejak terjadi pelanggaran, dengan catatan amalan haji atau umrohnya tetap harus diselesaikan dengan wajib mengulangi amalan tersebut karena haji atau umrohnya tidak sah. Dam berikutnya adalah karena gagal haji disebabkan ada halangan di tengah jalan sementara sudah ihram. Dam ini adalah menyembelih seekor kambing dan langsung mencukur rambut sebagai tahallul dan ihramnya. Jika tak mampu memberi makan fakir miskin senilai harga kambing.
Jika tidak mampu, berpuasalah sebanyak hitungan jumlah mud 0,7 liter per hari yang dibeli dengan harga seekor kambing. Waktu pelaksanaannya di tempat tertahannya atau setelah pulang ke kampung halaman. Membayar dam karena membunuh atau berburu binatang buruan di saat di tanah haram, atau menebang atau mencabut pepohonan di tanah haram, maka kecuali pohon yang memang sudah kering. Nah, kemudian damnya adalah memilih antara menyembelih binatang yang sebanding dengan yang diburu atau memberi makan seharga binatang bandingannya untuk dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Makkah, atau berpuasa sejumlah bilangan mud 0,7 liter per hari. Waktu pelaksanaannya sejak terjadi pelanggaran dan dibayar dengan bentuk dam yang dipilih. Jika membuang atau mencabut atau menggunting rambut atau bulu dari anggota tubuh kita, atau memakai pakaian yang dilarang dalam ihram, mengecat atau memotong kuku dan memakai wewangian, maka kita harus membayar dam. Damnya adalah memilih antara menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Waktu pelaksanaan dam ini sejak terjadinya pelanggaran dan dibayar dengan bentuk dam yang dipilih. Apabila melakukan semacam percumbuan dan berhubungan suami istri setelah tahallul awal, maka dikenakan dam. Damnya adalah memilih antara menyembelih seekor unta atau bersedekah seharga seekor unta, atau berpuasa sebanyak hitungan setiap mud makanan yang dibeli. Demikianlah penjelasan kita tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai rukun, wajib, dan sunnah dalam ibadah yang mulia ini. Haji dan umroh bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga bentuk pengabdian dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berkesempatan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita sebagai seorang muslim. Bagi yang sudah menunaikannya, semoga menjadi haji yang mabrur dan umroh yang makbul. Bagi yang belum, insya Allah, semoga Allah memberikan kesempatan dan kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah ini di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe this channel agar kita tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar ilmu agama dan pembelajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.